Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal penilaian akhir semester 1 atau pas semester 1 ya. Untuk kelas 3, tema 3, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi adik-adik sekalian yang saat ini masih menempuh penilaian akhir semester, bisa dijadikan referensi untuk belajar ya. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar ataupun saat mengerjakan soal. Oke, langsung saja kita mulai ke soal nomor 1. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut, nah ini jawabannya adalah benda ya, yang A. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kita lanjut ke nomor 2, perhatikan daftar berikut ini ya. Di sini ada nomor 1 itu cahaya, nomor 2 panas, 3 anjing, 4 meja, dan 5 kerikil. Yang merupakan benda ditunjukkan oleh nomor, kita lihat di sini ya, ada cahaya dan panas. Cahaya dan panas itu bukan merupakan benda karena dia tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa, karena kita belum bisa bagaimana cara mengukur apakah cahaya dan panas itu menempati ruang ataupun memiliki massa. Sedangkan untuk anjing dan meja serta kerikil, nah ini yang kita sebut dengan benda. Karena misalnya anjing ya, bisa kita timbang, maka dia memiliki massa ya. Kemudian meja ya, kerikil juga sama. Kemudian contoh konsep menempati ruang itu misalnya kerikil ya, kita masukkan ke dalam gelas ya, kita isi lama-lama akan penuh gelas tersebut dengan kerikil. Nah, itu adalah konsep dari menempati ruang. Sedangkan konsep untuk memiliki massa bisa kita timbang ya. Walaupun mungkin nanti adik-adik sekalian kalau sudah naik ke SMP ya, itu sebenarnya berbeda antara massa dan juga berat ya. Tapi sementara ini yang dimaksud massa itu ya kita timbang itu ya. Ya, massanya berapa. Nah, oke, jadi jawaban untuk soal nomor 2 yang merupakan benda ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya yang C adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Roda pada sepeda memiliki bentuk, nah bentuk roda itu apakah A bulat, B kotak, C segitiga, atau D lonjong. Nah kalau biasanya kita lihat itu roda itu berbentuk bulat ya, yang A. Walaupun mungkin kalau di sirkus lah, sirkus itu kan tentunya hal khusus ya, bisa aja dibuat kotak, segitiga, atau lonjong. Lanjut nomor 4, meja dan kursi umumnya terbuat, nah meja dan kursi itu umumnya terbuat dari kayu ya adik-adik sekalian ya. Kecuali kalau misalnya untuk hiasan, nah itu beda lagi. Tetapi secara umum meja dan kursi itu terbuat dari kayu, yang C ya. Nomor 5, kelebihan atau keunggulan bahan kayu adalah, nah kelebihan atau keunggulannya itu apa? Nah kayu itu bahannya keras dan kuat ya. Kalau tembus cahaya itu biasanya benda bending ya, bukan ringan dan mudah dibentuk. Nah ini juga bukan ya, kalau mudah dibentuk itu biasanya bahan-bahannya yang lunak ya, menghantarkan panas juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 6. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita biasa menggunakan kertas untuk sarana belajar. Sayangnya, kertas memiliki kekurangan, yaitu apa? Nah, kalau kertas itu, jawaban yang paling tepat adalah mudah robek dan mudah terbakar ya. Ini hubungannya dengan yang kita gunakan sehari-hari di sekolah ya. Jadi kalau kita kurang hati-hati ya membawanya, kertas tersebut mudah robek. Kalau berat namun kuat jelas tidak ya, kertas itu tidak terlalu berat ya, apalagi kuat. Nah tidak ya, kertas karena mudah robek tadi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B adik-adik sekalian ya, nomor 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 7. Berikut ini adalah benda-benda yang terbuat dari plastik, kecuali ya, ini ada kecuali tempat sampah ya. Tempat sampah itu bisa ya terbuat dari plastik ya. Kalau kita lihat di sekolah kita mungkin banyak tempat sampah ya yang di dekat kelas itu yang terbuat dari plastik. Kemudian yang B, uang. Nah, uang itu
Nggak ada ya yang terbuat dari plastik. Uang itu biasanya terbuat dari kertas ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau jas hujan ini biasanya juga terbuat dari plastik karena yang kedap air atau tidak bisa tembus air ya. Ember dan gayung juga sama, ini yang kedap air atau yang tidak tembus dengan air ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Alat masak biasanya berbahan aluminium, bukan berbahan plastik. Karena plastik memiliki sifat lah. Alat masak itu kalau terbuat dari bahan plastik nanti bisa terbakar ya, karena plastik tidak tahan panas dan mudah meleleh. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B adik-adik sekalian ya, tidak tahan panas, mudah meleleh dan terbakar bila terkena panas. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Mendaur ulang sampah plastik adalah pengertian dari mendaur ulang. Daur ulang itu berarti recycle ya. Kalau reuse itu berarti menggunakan kembali. Contohnya apa? Ya misalnya kita habis minum dari botol plastik. Nah, botol plastik tersebut akan menjadi sampah, maka bisa kita gunakan kembali untuk apa? Misalnya tempat pensil atau kita gunakan sebagai pot ya. Kemudian reduce itu berarti mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, misalnya dengan cara pada saat kita belanja ke supermarket ya, kita membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah. Nah, itu termasuk mengurangi sampah plastik. Kemudian yang C ini tadi jawabannya ya, mendaur ulang itu recycle. Kemudian yang D ini repair. Repair itu artinya memperbaiki ya, repair. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nomor 9 tadi jawabannya C ya dari sekalian ya. Nomor 10. Contoh mendaur ulang sampah plastik adalah, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman ya. Itu ya jawabannya yang C. Kalau menggunakan kembali kantong plastik untuk belanja ini berarti reuse ya, bisa menggunakan kembali, atau reduce juga bisa ya, mengurangi, tapi reuse. Kemudian kalau mengurangi pemakaian plastik lah, ini berarti reduce ya. Kemudian memperbaiki mainan dari plastik yang sudah rusak, ini repair tadi ini ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya C. Nomor 11, logam mulia. Nah, contohnya adalah emas dan perak, dimanfaatkan sebagai perhiasan karena apa? Nah, ini. Nah, perhiasan berarti tentunya hubungannya dengan keindahan ya. Maka emas dan perak ini sebagai logam mulia sebagai perhiasan karena dia memiliki sifat yang indah dan mengkilap, karena hubungannya dengan keindahan, perhiasan ya, berarti sifatnya indah dan mengkilap. Jawabannya yang C. Ini jawaban yang paling tepat ya dari sekalian ya. Lanjut ke nomor 12. Ciri-ciri bahan karet adalah, nah karet, kalau kita dengar kata karet pasti kita selalu ingat dengan kata lentur ya. Karet itu biasanya lentur. Nah, di sini kita lihat untuk jawaban yang A, tahan air ya, karet bisa. Tembus pandang, jelas tidak ya, karet itu tidak ada yang tembus pandang ya, jarang. Nah, tidak menghantarkan panas. Kemudian ini yang B, lentur, kedap udara, tidak menyerap air dan tidak menghantarkan listrik. Nah, ini yang paling tepat ya, lentur betul, kedap udara ya, tidak menyerap air jelas dan tidak menghantarkan listrik. Yang karet itu termasuk bahan isolator ya, jadi dia tidak menghantarkan listrik. Jawaban yang paling tepat nomor 12 adalah yang B. Nomor 13 berikut ini yang merupakan benda padat adalah ya, benda padat. Kita lihat yang A, kecap. Kecap itu benda cair. Bedak. Nah, bedak ini benda padat, minyak wangi dan bensin ini juga benda cair. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Sirup akan berbentuk gelas bila ditempatkan ke dalam gelas dan akan seperti mangkok bila ditempatkan di dalam mangkok. Hal itu menunjukkan bahwa benda cair memiliki sifat. Nah, benda cair itu sifatnya adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya ya. Jadi sifat-sifat benda. Jadi benda dibedakan menjadi 3 ya, padat, cair dan gas. Kalau benda padat itu bentuknya tetap ya, volumenya tetap. Nah, itu ciri-ciri benda ya. Kemudian kalau benda cair itu bentuknya berubah sesuai tempatnya, sedangkan volumenya tetap. Nah, yang ketiga benda gas. Benda gas itu bentuk dan volumenya berubah. Sebenarnya ada satu lagi ya Dedek sekalian, namanya plasma. Nah, tapi
cukup adik ketahui saja ya. Oke, jawaban nomor 14 itu jawabannya adalah B, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Massa suatu benda dapat kita ketahui dengan cara, untuk mengetahui massa ya, kita timbang ya dengan cara menimbangnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 16. Benda-benda ini akan mencair apabila dipanaskan, kecuali ya ini sebatang coklat ini bisa mencair ya. Lilin, margarin ini bisa mencair kalau kita panaskan. Lah yang tidak bisa mencair ini ada roti tawar. Kalau roti tawar kita panaskan jadinya apa? Gosong adik-adik sekalian. Jawabannya yang D ya. Kalau kita panaskan terus-menerus kan lama-lama gosong ya. Biasanya kita bakar ya, jadi roti bakar. Nomor 17, perubahan wujud dari benda cair ke padat disebut. Nah, dari cair ke padat itu namanya adalah membeku ya. Kalau mencair itu dari padat ke cair. Menyublim ya, menyublim itu dari padat ke gas ya. Kalau dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Nah, sedangkan untuk yang di menguap itu dari cair ke gas. Ya, cair ke gas. Kalau gas ke cair itu namanya mengembun adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke nomor 18. Kebalikan dari menguap adalah, tadi udah saya jelaskan barusan saja, berarti mengembun ya. Jawabannya yang C. Kalau mencair tadi dari padat ke cair, membeku tadi dari cair ke padat, mengembun. Gas ke cair, mengkristal itu dari gas ke padat. Lanjut ke nomor 19. Proses pembentukan butiran embun terjadi pada, ini terjadi pada malam hari ya. Jadi dari gas bisa berubah menjadi cair karena mendapatkan suhu yang sangat dingin sekali ya, didinginkan. Maka dia akan berubah menjadi butiran-butiran air pada saat pagi hari. Bisa kita lihat. Jadi 19 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 20. Contoh peristiwa menyublim adalah, ini jawabannya, kapur baru selama-lama habis menjadi gas. Ini contoh peristiwa menyublim ya, jawabannya yang B. Kalau es batu berubah menjadi cair bila dipanaskan, ini berarti mencair ya. Selanjutnya, agar-agar menjadi keras setelah didinginkan, ini membeku ya. Air mendidih itu menguap. Lanjut ke nomor 21. Kebalikan dari menyublim itu adalah menghablur atau mengkristal. Jawabannya yang A ya. Nomor 22. Akibat dari pemanasan global adalah, pemanasan global itu adalah mencairnya es di kutub ya, sehingga mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik. Sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada sering terjadinya badai dan bencana kekeringan. Kalau yang A ini salah ya, harusnya mencair, es di kutub, tumbuhan hijau akan tumbuh dengan subur, ini juga kurang tepat. Turunnya permukaan air laut harusnya itu naik ya, permukaan air laut, maka jawabannya paling tepat adalah yang C ya adik-adik sekalian ya. Oke adik-adik sekalian, sudah kita bahas ya untuk latihan soal atau contoh soal penilaian akhir semester ya. Kelas 3 tema 3 ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih adik-adik sekalian ya. Dan saya rasa cukup sekian untuk pembahasan soal-soal lainnya. Tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.